cepat aja. Baik, selamat malam mahasiswa sekalian. Ya, selamat malam, Pak. Di ruang sebelah ya, gitu. Start. Nanti 3, nanti 5. Bisa tambah produk. Jadi debugnya dihilangin tuh. Dibuat pause. Baik, terima kasih mahasiswa kelas 7C yang sudah hadir di pertemuan ke-11 ini. Jadi pertemuan dengan saya 11 minggu depan adalah pertemuan terakhir. Pertemuan 13 saya kasih kesempatan untuk menyelesaikan bersama kelompoknya dengan proyeknya. Pertemuan ke-14 dan 15 presentasi proyek ya. Jadi tidak ada pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Karena mata kuliah ini UASnya adalah berbentuk proyek yang mengumpulkan proyek, yang proyeknya submit berarti dia yang menyelesaikan untuk mata kuliah ini. Di sini saya share screen dulu. Oke. Saya kan sudah memberikan untuk rekomendasi ya OJS jurnal mana yang mahasiswa saya pilihkan. Itu kenapa saya pilihkan? Karena supaya mahasiswa mungkin belum berpengalaman dalam mensubmit artikel atau jurnal penelitian. Jadi ya sementara saya instruksikan dulu ke sini. Namun yang jadi catatan adalah sebagai contoh di kelompok 1, ini di kelompok 1 kesalahannya ini saya bilang fatal ya, karena ini akan berakibat terhadap rejectnya jurnal kita ketika di OJS. Nah, ini adalah kelompok 1 sudah benar penulisannya, tapi formatnya salah. Kenapa formatnya salah? Di sini kan saya sudah menunjukkan untuk jurnalnya jurnal UIGF. Di sini kan ada template jurnal ya. Template jurnal ini tinggal di download saja bagian Word-nya. Sekalian maksud dari saya kemarin itu gini loh. Bagian untuk header-nya memang tidak diisi gitu ya. Memang tidak diisi. Jadi bukan berarti juga tidak dihapus itu ya. Bukan berarti harus dihapus. Kalau misalnya kita menghapus, kita mengabaikan outline daripada jurnal ilmiah ini. Maka dari salah. Nah, maka dari itu untuk yang ini ya, header dan footer itu jangan dihapus seperti ini. Nah, ini jangan dihapus. Kalau dihapus itu pasti jurnal kita bakalan langsung otomatis di-reject karena tidak sesuai ketentuan. Itu kita sudah buat bagus-bagus tapi tidak sesuai dengan ketentuan, ya pasti bakalan di-reject. Nah, ini tidak usah dihapus ya. Jadi Oh jurnal iya, Pak. ini Itu di-download. sebenarnya ya, Pak. Sebenarnya saya mau minta arahan, Pak, untuk header itu mau diisi apa gitu, Pak. Gitu. Iya, Heeh. nggak apa-apa. Iya, Nah, Pak. sip. Jadi nggak usah dihapus ya. Udah aja pakai jurnal yang ini aja. Pakai jurnal ini. Kemudian kan ini kan sudah ada gitu ya template-nya. Sudah dibuat. Nah, nama dan lain sebagainya. Kalau di sininya tulisannya tips Nyoroman, Nastim Nyoroman, ini tulisannya hurufnya 14. Nah, ini di penulis keempat sertakan nama saya Henry Muhammad Nawawi. Nah, ini Iya, karena Pak. semua program studinya sama gitu ya. Kalau misalnya di situ harus miring ya kita buat juga miring. Kalau misalnya dibuat harus segitiga terbalik ya segitiga terbalik, silahkan sesuaikan. Nah, ini untuk emailnya kan harus ada 3 ya, sebanyak penulis. Di sini juga silahkan ditambahkan untuk emailnya sebanyak jumlah penulis. Jadi diisi Oh, Tuku Yuda, Tantowi, Rida, dan juga saya. minggu lalu Kayaknya Bapak harusnya bilang satu aja cukup, Pak. tergantung daripada OJS-nya.
Ya, Oke, karena ini oke, nanti saya OJS-nya tambahkan. mengharuskan menyertakan semua penulis, berarti sertakan saja Oh, semua gitu. penulis. Oke, I ada see. yang Berarti nanti ada 4 ya sama Bapak ya. ada yang I see. cuma email korespondensinya saja ada. Ya udah terserah OJS-nya karena ini yang diminta OJS-nya semua email ya, semua emailnya saja. Ya. Oh, siap, siap, Pak. Jelas, Pak. Nah, di kemudian ini juga berlaku untuk kelompok yang lain. Nah, ini untuk apa namanya kutipan tidak ada kutipan sama sekali. Kayak mana nih? Oh sorry, ada tapi ini menggunakan apa ya? Coba saya download dulu nih. Itu pakai Harvard, Pak. Harvard. Iya. Oke. Eh, Mendeley-nya udah saya masukin juga sih. Itu ya. Revisinya itu ya satu. Yang kedua, nah bagian pendahuluan. Nah bagian pendahuluan ini kan bagian paling pokok gitu ya, bagian paling pokok. Ini jangan dibiarkan tanpa kutipan. Jangan berdasar pendapat kita, tapi berdasarkan pendapat dari jurnal yang sudah kita sediakan yang 15. Contohnya, perkembangan e-commerce di Indonesia mendorong semakin banyak masyarakat memberikan ulasan terhadap produk yang mereka beli. Nah, ini harus sesuai dengan pendapat kutipan, ya. Karena ini berupa berupa pendapat, ya berupa pendapat. Ulasan ini berfungsi sebagai sumber informasi kualitas produk dan layanan. Namun jumlah, nah ini jadi setiap titik itu harus ada apa sumbernya, harus ada referensinya setiap kalimat yang dikutip. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lihat jaraknya, tidak perlu digunakan jarak, ya, tidak perlu menggunakan jarak. Ketika dibuat baris pertama, tidak perlu membuat jarak. Kemudian untuk kutipan ini menggunakan, oh iya, menggunakan Harvard ya, Dieter Mendeley. Nah, ini cirinya sudah ada Mendeley ini nih, bisa saya tag. Jadi ketika saya buat referensi, kemudian saya refresh, ini pasti bakal kebaca oleh saya. Ya Pak, jadi di bab 1 Jadi tidak perlu. pendahuluan ini saya Nah, jadi masukin 3 sih Pak, 3 referensi. ya, Itu kurang jadi Pak. ya jadi 15 itu setiap titik itu dibuat referensinya gitu Oke. ya. Kemudian bab 2 itu berisi pembahasan analisis kuantitatif ya. Ya di bab 1 ini kan dijelaskan ya penelitian sebelumnya penelitian yang mana ini gitu ya. Jadi harus disebutkan minimal 3 kutipan dengan yang membuat artikel dengan permasalahan yang sama dengan tweet atau dengan menggunakan algoritma yang sama. Gitu. Jadi dibahas nih di sini di kalimat ini meskipun penelitian tersebut setelah memberikan gambaran mengenai algoritma, ini harus jelas penelitian yang mana itu harus dikutip ya. Kan dari yang 15 itu banyak gitu. Biar apa? Biar ketika dikutip jurnalnya di sini semuanya masuk gitu. Hmm, Itu ya berlaku untuk yang kelompok lain ya. Jadi silakan kalau misalnya menggunakan format IEEE gunakan IEEE, gunakan apa, gunakan Harvard dan seterusnya. Oke, ini karena di jurnal ini langsung pendahuluan dan pembahasan, itu artinya metode ini bisa disimpan di dalam pembahasan metodologi penelitian. Tuh, karena ini kan cuma ada tiga subbadan ya, iya. pendahuluan pembahasan. Nah, ini menguraikan hasil penelitian analisis kualitatif. Nah, ini kan penelitiannya berbentuk analisis data mining gitu ya. Nah, di sini bisa dibuat juga untuk apa tahapan penelitian atau metode penelitian. Nah, Berarti kita harus diuraikan. implementasi dulu dong Pak. Hah? Implementasi Implementasi gimana? untuk itu processing datanya enggak? Iya, harus diproses dulu di rapid minernya. Jadi penelitiannya harus Iya, sudah iya. ada. Heeh. Oke, ini contohnya ini kan pembahasan pada penelitian ini ya, pada penelitian ini si penulis seperti mengembangkan
Apa nih yang dibahas? Pembahasan tentang analisis ya. Ya. Analisis e-commerce ya, bla bla bla. Commerce dan lain sebagainya. Nah, dijelaskan dulu secara garis besar. Oke, penelitian ini besar alur ya. Alur penelitian, alur atau tahapan penelitian dijelaskan pada gambar 1, harus ada gambar. Nah, baru gambar satunya metodologi penelitian. Coba contoh ini ya gambar misalnya. Karena kan ini berbentuk penelitian yang pertama adalah pengumpulan dataset. Terserah ya itu ya, terserah mahasiswa. Yang kedua misalnya preprocessing. Ketiga adalah pemilihan model. Adalah analisa dan hasil kesimpulan. Dah, meskipun 4 juga tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi ya setiap tahapan ini dijelaskan. Pengumpulan dataset ngapain aja, apa yang dilakukan. Kemudian preprocessing juga sama. Ngapain? Itu isi dulu. Baru setelah pembahasan, pemilihan model, analisis. Mau dipisah boleh disatuin dia. Analisis. Kesimpulan aja lah ya. Di sini di bawah ya. Yang gede. Nah, dijelaskan analisis, berarti kesimpulan. Analisis ini meliputi ya nilai-nilai itu, nilai akurasi dan lain sebagainya. Akurasi atau kalau misalnya menggunakan error rate dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini kesimpulannya berarti kesimpulan hasil penelitian ya, kesimpulan atau analisis. Jadi menjawab dari analisis. Kita kan ini kan yang makainya algoritma apa aja nih, misalnya SPM, Naive Bayes dan juga KNN. Nah, kesimpulan analisis ini menjelaskan algoritma SPM itu apakah lebih baik daripada algoritma yang lain, algoritma apa yang lebih berapa akurasinya sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini lebih baik daripada itu. Nah, hasilnya dijelaskan dalam bentuk tabel. Boleh kalau misalnya ada uraian dalam bentuk tabel atau dalam uraian dalam bentuk presentasi silahkan. Kemudian uraiannya oh ini kan ini ada 3 ya. Jadi bisa dijelaskan nih pemilihan model, kemudian analisis ini termasuk apa desain dari apa namanya rapid manner-nya ya studionya jelaskan di sini ngapain aja gitu. Nah, baru nanti hasil-hasilnya di dalam analisis kesimpulannya nggak apa-apa. Ini kan cuma ada 3 subbab. Nah, ini lebih enak justru karena lebih sedikit. Nah, kesimpulan ini menarik dari menyatukan jadi analisis dan juga kesimpulan analisis. Jadi disatukan dalam sebuah kesimpulan. Itu ya kelompok 1. Nah, ini kalau misalnya mau pakai smart art yang ada di Word, silahkan. Kalau misalnya mau buat smart art sendiri lebih bagus, silahkan gitu ya. Yang penting di pembahasan harus menampilkan urutan dari penelitian ini. Gitu ya. Itu Oke, Pak. untuk kelompok 1 catatannya. Jadi silahkan ini kalau kalau saya menyarankan di-download lagi untuk apa namanya formatnya, tinggal dipindahkan saja ini sebetulnya. Ya. Kalau isinya belum saya baca ya, tapi nanti ke format penulisan dulu. Kalau misalnya sudah selesai,
format penulisan baru saya keisi ini gitu ya. Tapi itu yang jadi catatan tadi di bab satunya setiap titik ya, setiap kalimat harus ada referensinya. Ya, jangan telanjang begini nih. Nanti ini pendapat siapa? Gak bisa gitu ya kalau penelitian. Kecuali kita udah profesor, udah doktor, baru boleh buat ya. Nah, contoh ini kalau misalnya ada kalimat-kalimat bahasa asing ya wajib dibuat italik ya sesuai dengan format untuk jurnalnya. Oke, itu kelompok satu. Kelompok nanti kita bareng-bareng ya. Nanti kita coba buat. Yang sudah mengumpulkan itu kelompok berapa ya tadi? Kelompok 7 ya. Kelompok 7 yang sudah ke saya konfirmasi. Bukan nih, kelompok berapa ya? Kelompok 6. Kelompok berapa sih yang sudah 6, itu 6. ke saya? Berapa? Kelompok 6. 6. Ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini juga sama ya. Nggak usah pakai ada spasi di antara titik-titik di antara paragraf. Nah, ini juga sama, salah itu ya. Meskipun saya menyuruhnya cuma sampai bab satu dulu aja, tetapi jangan menghilangkan bab-bab yang lainnya. Oke, oke. Itu ya kelompok 6. Jangan menghilangkan bab-bab lainnya. Ingat. Oh ya lupa, kelompok satu abstrak nanti terakhir ya. Abstrak itu kumpulan dari kesimpulan dan juga bab satu. Jangan dulu nulis abstrak. Abstrak itu bagian yang paling akhir. Karena apa? Karena abstrak harus memuat hasil dari penelitian. Misalnya nilai akurasinya berapa, nilai presisnya berapa dari algoritma yang terpilih ya. Itu kan belum Oke, ada, Pak. baru bayang-bayang. Kalau misalnya baru bayang-bayang tanpa hasil penelitian, jangan. Oke, ini dari jurnal Jati. Jurnal Jati kita coba lihat. Ya, oke kelompok tuh ini kan nggak perlu menambahkan enter ya setelah apa namanya setelah kalimat. Tuh kalau di sini kan hasil pembahasannya di bab terpisah, tapi kalau tadi kan di cuman pendahuluan hasil pembahasan kesimpulan. Kalau ini kan ada 4 submenu gitu ya. Nah berarti karena tadi kan di kelompok satu untuk metodologi penelitian itu disatukan di hasil dan pembahasan, dari hasil menjelaskan langsung ke pembahasan ini tapi ini ngapain ngapain ngapain. Nah, kalau misalnya di kelompok 7 di metodologi penelitian bagian ke satu ini ngapain, bagian kedua ngapain dijelaskan dulu secara ringkas, jangan secara detail. Nah, secara detail itu dijelaskan nanti di hasil dan pembahasan. Misalnya pengumpulan dataset ini bersumber dari mana, kemudian ini tahap yang kedua, misalnya melakukan scraping, melakukan preprocessing, terserah itu. Yang ketiga misalnya pemilihan model, setelah modelnya dipilih berarti analisis model, setelah modelnya dianalisis baru pengambilan kesimpulan. Atau mau pakai yang konsepnya KDD ya, konsep dasar data mining yang dimulai dari data understanding, business understanding. Saya lupa lagi. Konsep KDD data mining. Nah, ini ya. Mau pakai gambar dari Google juga tidak apa-apa, yang penting dirujuk ya ada sumbernya ya, bisa dari bahasa Inggris biar paham aja lah. Nah mau seperti ini boleh silahkan ya, ini mau digambar ulang pun tidak masalah ya. Oh, ini bisa gini
Ya, data mining, status data management, kita nggak sampai ke artificial intelligence. Nah, seperti ini ya, data mining, data understanding, dari data understanding ini ke data collection, ya, data collection, data preparation, kemudian analisis menghasilkan evaluasi, evaluasi menghasilkan data yang baru lagi, gitu. Kalau di sini kan muter-muter terus. Konsep dasar data mining yang dimulai. Nah, boleh kayak gini, boleh ya, terserah ya itu ya. Yang penting tahapan-tahapan ini di metodologi penelitian itu dijelaskan. Dataset, preprocessing, classification, kemudian database, statistik, analisis, evaluasi. Oke. Ya, boleh seperti itu. Oke, tadi yang apa? Yang buat kelompok satu setelah analisis itu evaluasi, lupa, bukan kesimpulan istilahnya. Tapi evaluasi itu adalah kesimpulan, tapi bahasanya evaluasi aja. Nah ini bisa Pak, begini. untuk perbaikan kelompok 1 Pak, Oke. boleh di-upload Pak tadi Pak. Apanya? Iya tadi kita nggak nyatet semua apa yang perlu diperbaiki Pak. Kecepatan Bapak ininya. Nah Oh, yang jadi ini Pak. diperbaiki maksudnya. Iya, perbaikannya apa Pak? Dikasih notes Pak. Di drive kita tadi Pak, kelompok 1. Oh, yang dari di sayapnya ini. Iya, Ini evaluasi ya. Evaluasi. iya Pak. Sama yang bab satunya itu Pak, pendahuluannya tadi Pak. Dibikin Ini. catatan aja Pak di atasnya. Oh, ya udah nanti kalau catatan ini oke nanti ya. Petunjuk ya Pak. Saya Iya, catat. nanti. Iya, Hmm, makasih ya Pak. oke. Ya. Kalau ini kan pendahuluan, pembahasan, langsung kesimpulan. Lebih ringkas ya. Kalau itu kan pendahuluan metodologi penelitian ya, karena ini metodologi penelitian tidak ada, berarti di sini adalah metodenya di apa disertakan gitu ya. Tapi kalau misalnya jurnal itu paling banyak itu 5 gitu ya, 5 subbab gitu ya. Tapi rata-rata biasanya 4. Ini kebetulan ini kelompok 1 dan kelompok berapa nih? Ada dua kelompok yang saya kasih rekomendasi jurnal ini. Jadi cuma 3. Oke, itu segala catatan. Sekarang silakan saya ya, kelompok mana yang mau sharing terlebih dahulu? Kelompok 3 sudah, Pak. Oke, coba aja Jadi biar biar paham langsung share screen bisa nggak? 3. laptop ini, Pak, baterainya lowbat lupa buat chargernya. Tapi sudah saya Hmm. upload itu sih, Pak, sudah upload di drive. Oke, coba saya lihat kelompok 3. Kelompok 3 jurnal apa yang saya rekomendasiin? OJS-nya ya, Pak. Sama si Jatim 4 juga kan tadi, Sinta 4 ya. Ini apa nih? Ini dari OJS yang dari Bapak kasih di grup, di drive Oh, Jati juga yang di kan? kelompok Ini itu. Jati juga kan? Nah, kayak tadi Iya, betul. yang lainnya. Kalau ini tentang penilaian kinerja guru, Pak. Saya ngambilnya. Hmm, ini menggunakan metode apa? Profile matching. Ini Iya, bukan. saya kenapa? Tapi kok gini ya, OJS. Ini di atasnya diedit ya? Enggak, Pak, enggak saya apa-apain. Coba kita lihat ya. Tuh, soalnya ini begini loh. Ini salah loh nulisnya loh. Ini kan template-nya. Kalau Tuh, atas begini. ambil Ini dari kok ini drive, jadi image. kompas ini tadi gitu, Pak. Mana lagi? Ini karena langsung nyalin. Jangan disalin ya, tapi di copy text aja. Tuh, ini nih, ini salah. Ini pasti salah nih. Ini bukan begini kalau jurnal. Ya, ubah lagi Maaf, jurnal ini. putus suaranya. Ini download lagi template-nya. Ini diganti Kenapa, ya. Pak? Jangan Ya, bentar, bentar. salin.
Ini ganti lagi Coba. template-nya. Ganti lagi. Ini kan template-nya bukan begini nih, kalau ini yang benar bukan gini. Download lagi template-nya, pindahkan lagi untuk project-nya. Nah, di sini ini yang perlu saya cantumkan, ini data mining apa nih? Yang di mananya ya, Pak? Nah, ini kan template-nya gini kan, Jati, jurnal Jati Iya. mana? Nah, ini salah, bukan begini. Kalau template jurnal nggak gini. Ini bukan gambar, tapi harusnya di sini nih, lihat nih. Nih, ini teks ya, bukan gambar, ini teks bukan gambar. Hati-hati tuh, tulisannya juga ini menggunakan Calibri. Ini kalau ini gambar. Bisa. Yang Nanti saya cek lagi tuh, Pak. Soalnya nggak saya nih ini apa-apain sih kalau di atas nih. iya kayaknya Input. kayaknya ke copy. Ya, kayak ke copy. Ganti download lagi jurnalnya, pindahin lagi ya. Jangan begini. Ini salah. Iya, coba. Oke, ini abstrak terakhir ya nanti. Wah, ini Iya. udah ada lagi user acceptance-nya. Oh, apa baru contoh ya? Coba ini bab satunya mana? Pak, dari downloadan udah gitu Pak saya dapatnya, Pak. Oh iya, tahu ini berarti ini contoh. Ini tapi sistem pendukung keputusan bukan itu deh, bukan data mining deh, nggak masuk itunya, apa scope-nya. Yang mananya, Pak? Nah, metode profile matching berbasis website kan? Ini menggunakan tools apa? Itu saya ngambil dari itunya, Pak. Yang tersedia di situnya. Dan dari OJ saya pilih-pilih dapatnya yang ini. Ya, baru pilihan saya sih. Iya, tapi ini nggak masuk scope data mining. Oh, gitu. Baik, Pak, nanti, Pak. Nah, ini penelitiannya mau ngapain? Mau ngapain? Datasetnya dari mana? Dari ini sih, Pak, absensi, kayak kehadiran guru-guru tepat waktunya, masuk kelasnya, kayak gitu, Pak. Ya, berarti Nanti ditampilkan Mas di Rijal website ini gitu. Mas Herdiansah ya? Iya, betul, Pak. Ya, Mas Herdiansah ini mau penelitian tentang Kinerja guru. kinerja guru Ya, menggunakan data mining, Pak. Berbasis yang ini, yang profile matching, berbasis website. Nah, website ini maksudnya yang saya baca di sini tuh nanti ditampilin di website gitu, Pak, laporan-laporannya. ada penelitian terkaitnya. Iya, tapi kalau nanti kalau menurut Bapak nggak masuk, kita rubah lagi, Pak. Ya, oke, metode profile. Ya, saya pernah dengar sih profile matching itu. Tapi nanti konsepnya ini klasifikasi atau clustering atau bagaimana? Itu belum tahu, Pak, kalau itunya, Pak. Ya makanya, setahu saya kalau SPK itu apa namanya, kayak misalnya riwayat absensi, kemudian performa, dia itu direkomendasikan atau tidak direkomendasikan kalau misalnya ada kenaikan pangkat gitu ya. Kalau sistem Iya, pendukung keputusan ini dan itu harus kandidatnya cuma sedikit orang gitu. Misalnya ada 5, berarti satu yang terbaik. iya Itu betul, kan Pak. konsep sistem pendukung keputusan. Nah, itu Iya. nggak masuk untuk scope data mining. Jangan Oh, itu. gitu. Ya, nggak masuk scope-nya. Baik, Pak, nanti cari Ya, lagi deh, Pak. ya. Jadi dataset di Kaggle banyak kok. Oke, Iya, ini siap. juga nih ngapain nulis NIM? Ini buat apa nih? Kan nggak harus disertakan NIM kan? Ini kan cukup 61, 62, 63 Universitas Mandiri. Ini nih nggak usah dicantumkan. Ikutin aja aturan main daripada jurnalnya. Penulis pertama pakai ini, ya, Iya. ya. Iya, Oke, siap, Pak, siap, nanti Pak. sertakan penulis terakhirnya saya. Berarti. Ya, ini kelompok 3 ya, Mas. Kelompok 3 Iya, kalau belum masuk ya. Ini belum saya ACC untuk judulnya, soalnya belum tidak masuk skop data mining. Karena ini oh iya, SPK siap. beda.
Ini jatuhnya ke sistem informasi DSS. Iya Pak, siapa? Oke, Terima kasih Pak. silakan. Siap, sama-sama. Kelompok mana lagi? Izin Pak, kelompok 11 dikoreksi dulu Pak. Kelompok 11. Oke, nah ini udah benar. Kalau untuk ini nggak usah ditulis ya. Abstrak nanti dilewatin dulu. Lihat bab satunya. Bab satunya kita lihat, bandingkan dengan template-nya. Nah, ini panjang lebar ini menurut siapa harus dicantumkan sumbernya. Kemudian kita cari jurnal JTED. Aduh, error nih. Nah, ini ya. Gak usah membuat enter setelah paragraf kalau tidak disuruh. Baik Pak. Nah, samakan dengan jurnalnya. Baik. Pendahuluan, oke, nggak apa-apa. Ini tinjau. Nah, kalau ini lain lagi nih, ada tinjauan pustaka. Nah, itu kan paling banyak 5 kan, nggak mungkin ada yang 6 biasanya, kecuali ada ucapan terima kasih. Nah, kalau untuk di jurnal ini pendahuluan, tinjauan pustaka ini bisa diisi untuk teori yang digunakan dari penelitian. Bisa dibuat misalnya teorinya tentang apa itu learning, kemudian algoritma yang digunakan itu apa, kemudian data mining prosesnya bagaimana, atau juga bisa di sini ditambahkan untuk beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan untuk jurnal ini. Kita misalnya pakai jurnalnya 3 jurnal aja gitu ya. Ini judulnya apa nih? Oh, Decision Tree dan Random Forest ya. Berarti di sini di tinjauan pustakanya silakan dapat apa namanya? Diuraikan apa itu decision tree, apa itu random forest, kalau bisa disertakan dengan rumusnya bagaimana. Di situ bisa sub pertama decision tree, sub keduanya random forest, sub ketiganya membahas tentang jurnal yang digunakan, kemudian keterkaitannya yang sebagai tinjauan pustaka. Kalau misalnya masih bingung, lihat contohnya. Di sini ada jurnal JTED contohnya. Ya, di arsip yang terbit di jurnal ini kita cari yang volume terbaru gitu ya. Oke, ini ada contohnya yang apa namanya, yang mirip-mirip dengan apa namanya, yang kita pakai gitu ya. Coba kita cari machine learning. Nah, ini contoh mirip-mirip ya. Tuh, apa yang dia bahas di bab 2? Tuh, quantum computing itu apa, quantum machine learning apa. Ini nggak harus banyak ya. Ini kalau menurut saya sih kebanyakan terlalu uraiannya. Ya, nggak harus banyak subbab gitu ya. Yang penting yang dipakai oleh judul penelitian kita. Nah, baru ke
bagian selanjutnya adalah harusnya bagian ketiga ya. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan tentang uraian apa yang dilakukan. Nah, seperti ini kan dari business understanding-nya dulu, data collection, data preprocessing, kemudian desain model, dievaluasi kalau misalnya bagus, dikasih kesimpulan, atau kalau misalnya tanpa evaluasi ke training dulu, tracing dulu, analisis, baru analisis, kemudian pengambilan kesimpulan. Boleh dari pengumpulan dataset, boleh dari data collection, boleh dari business understanding, data understanding, kejelasan tentang metodologi penelitian. Kalau kalau data understanding ini kan pengetahuan datanya, data ini sebenarnya dari mana, manfaatnya untuk apa, dan lain sebagainya. Kalau business understanding, kira-kira data ini cocoknya dijadikan ke depannya apa gitu yang didapatkan dari data ini. Oke, kita cari judul-judul yang mirip-mirip gitu ya. Jadi cara penguraian materinya silahkan tergantung aja, gak perlu banyak sih kalau menurut saya. Optimasi, prototype, kemudian mana nih? Terus menggunakan decision tree ya. Biasanya dia cepat di jurnal JTED. Saya pernah ke jurnal JTED. Dia reviewnya paling cepat daripada jurnal yang lain. 2 minggu sudah dapat. Tuh, ya. Tinjauan pustakanya seperti ini. Dan seperti ini tuh. Ini kan sumbernya dari internet. Yang tadi kita cari, yang kita training. Nah, penjelasannya seperti ini. Data section itu apa, preprocessing itu apa, pembersihan data itu apa, ngapain aja. Jadi dijelaskan ya. Oke, itu kelompok berapa sih? 3 ya? 11, Pak. Kelompok 6. 11, Pak. Ya. Jadi untuk kutipannya apa nih? Kutipan ya. IEEE. IEEE ya. Sudah IEEE. Itu ya yang harus diperbaiki. Ya, baik, Pak. Kemudian, nah, 15 apa referensi itu ya buat semuanya di bab 1. Biar apa? Biar semuanya tersitasi. Nah, adapun tujuan penelitian ini nggak usah begini, nggak usah dibuat per poin, buat aja 1 paragraf. Baik, Pak. Nah, kalau misalnya ini apa namanya, bahasa asing ya, decision tree dan forest itu kan bahasa asing, jadi buat saja. Sudah ada penelitian terkait juga. Oh, ini sudah ada nih penelitian terkait di bab 1, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ditaruh di bab 1 nggak masalah, berarti di bab 2 jangan dicantumkan. Berarti di bab 2 ini cukup tinjauan pustaka saja yang dicantumkan. Oke, metodologi Ya, penelitian. Metodologi penelitian harus memuat gambar alur penelitian. Ya, itu ya. Hasil dan pembahasan baru di sini ya. Kalau misalnya menggunakan AI Studio, tahapannya di capture, dikasih keterangan, kemudian datanya kalau misalnya dalam bentuk tabel, dikasih keterangan juga silakan. Jadi ingat, bagian pembahasan itu harus lebih banyak daripada bagian bab 1, bab 2 maupun bab 3 ya. Ini harus yang paling banyak bagian. Jadi kalau misalnya sudah, kita submit bareng-bareng ke OJS-nya. Oke, itu. Itu ya bab 1 harus kutipan, jangan ngarang sendiri. Bab 2 tinjauan pustaka, oke. Berarti kalau untuk yang kelompok 1 harusnya minggu depan udah project progress-nya sudah ada gitu ya, harusnya sudah selesai sih. Jadi silakan dilakukan penelitian dulu ya, diuji coba di modelnya dengan menggunakan tools, baru hasilnya dituangkan ke dalam sebuah penelitian, sebuah jurnal.
Oke, silakan lagi yang mau sharing, boleh Pak, silakan. kelompok 8 Pak. Di sini Kelompok 8 Pak. kelompok 10 nggak ada kelompok 10. Pak. Berarti ini 12 nggak ada. Berarti ini cuma ada 11 kelompok. Pak itu 11 kelompok kali 8 Pak. 3 ya. Hah, iya gimana Pak, silakan. kelompok 8 Pak. Kelompok 8. Silakan. Siapa Udah nih? di-upload di Gidresnya sih Pak, kelompok 8 Pak. Kelompok 8. Budget juga ya. Sama menanyakan tentang itu Pak, yang institusinya Ini itu di sini apa ya Pak? judulnya ini belum nyambung nih ya. Rancu nggak sih? Coba baca deh judulnya. Ntar nanti saya bikin. Ini judulnya rancu. Gak enak dibacanya. Belum nih. Judulnya aja Pak ya? Iya tuh, ini ada minimal satu artikel yang sudah terbit pada jurnal JTED ya. Harus ada salah satu jurnalnya ngutip di sini ya. Minimal 15. Berarti kalau misalnya satunya belum ada, berarti tambahin aja satu dari jurnal JTED kutipannya. Aduh, nah ini judulnya belum nyambung ya. Berarti Pak, kalau datasetnya ambil dari historis harian tuh bisa kan Pak ya? sama ya sama kelompok yang sebelumnya ya, kelompok ini. Ya. Bab 1, Pak. besok bab 1, bab 2 harus sudah selesai ya. Nggak nyambungnya di Bab 1, mana ya bab Pak? 2, bab 3 lah ini. Sampai bab 3 lah. Ini yang judulnya JTED, bab 1, bab 2, bab 3 sudah selesai. Hasil pembahasan kita kaji di selanjutnya supaya nanti saya bisa lihat progresnya. Karena ini bagian paling pokok dari penelitian adalah hasil dan pembahasan. Izin Pak, mungkin nanti bisa ditambahin catatan aja Pak untuk revisinya Pak. Iya, nanti oke nanti satu-satu dah ya. Bisa dieditasi di sini. Pak mau tanya Pak. Oh, bisa ini. Pak. Oke, ini judul perbaiki ya. Judul perbaiki kurang nyambung. Bukan kurang nyambung sih, tidak kohesi dan koherensi. Ini tambahkan plus 4. Ya, 4-nya saya ya. Gak usah pakai gelar. Nah, kayak gini ya. Nih, kalau ini kan email yang di apa namanya? Cuman satu ya, email korespondensi aja, gak usah semua email penulis. Itu tergantung daripada jurnalnya. Untuk institusinya itu ditulis apa Pak? Institusi afiliasi Universitas Nusa Mandiri. Langsung aja Alamatnya? Alamatnya alamat yang yang di Jalan di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Oh iya Pak, siapa? Berarti ini kan sama, berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nggak usah nulis ketiga ini, berarti yang bagian ketiga ini dihapus. Oke. Pak, kalau mau tanya dong Pak. Ya, silakan. Pak, kalau datasetnya diambil dari data historis harian bisa Pak ya? Histori apa? Datasetnya diambil dari data historis hariannya Bitcoin gitu. Ya nggak masalah. Itu kan menggunakan Bisa ya? regression. Berarti kan harga Hmm, awal, harga akhir, harga penutup, gitu kan? iya betul ya. Itu rentang waktunya dari berapa lama tuh Pak yang diambil ya Pak?
biasanya kalau buat datasetnya minimal Ambil 5 tahun. 5 tahun terakhir gitu Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Ini di segala ya, bab 1, bab 2. Kalau bab 2 ingat ya, yang kira-kira nyambung. Nah, ini linear regression. Kalau misalnya apa itu linear regression bisa dijelaskan. Prediksi harga betul. Ya, cari aja referensi-referensi yang apa? Yang judulnya prediksi gitu ya. Dengan metode bahasanya seperti apa. Tapi kalau ini dari saya sekilas baca juga rancu gitu. Itu judulnya. Pak, izin Pak. Berarti setiap pembahasan Ya, itu harus dicantumin jurnalnya itu ya Pak? di mana hasil pembahasan? Iya, atau di pendahuluan gitu Pak? Iya kan tadi saya bilang ini dokumen misalnya kalimat ini dari ngutip dari mana gitu ya, bukan nyadur. Jangan ngopi inget ya, jangan copy paste secara langsung tapi disitasi. Kalau dalam jurnal kalimatnya penelitian adalah tahapan cara untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu misalnya contoh dari kalimat yang ada di dalam artikel. Nah, kita ubah kalimatnya untuk menyelesaikan sebuah masalah diperlukan sebuah penelitian. Nah, intinya sama tetapi kalimatnya berbeda. Itu namanya sitasi. Jangan sampai kita ngutip satu kalimat. Nah, kalau misalnya kita ngutip satu kalimat bakal ketahuan karena OJS ini menggunakan Turnitin nantinya dicek seberapa besar tingkat akurasi kesamaannya. Kalau misalnya di atas 25%, ini dikategorikan plagiat. Pak, nanya Pak, izin. Ya, Itu berarti yang 15 referensi itu akan jadi daftar pustaka di laporan ini Pak betul. ya? Iya, betul sekali. Daftar pustaka di sini nantinya. Oh berarti maksudnya kutipan tuh yang nomor itu Pak ya? Yang tagar satu, yang itu kan apa perurutan misalkan dari pendahuluan itu kami ringkas per paragraf, misalkan dari paragraf pertama mengutip dari si dokumen si Siapa? apa referensi pertama gitu ya. Iya, dengan menggunakan Mendeley kan? Iya. Oke, ini saya download. Coba deh Pak, diulang lagi Pak cara menggunakan Mendeley itu Pak. Ini yang punya kelompok 1 ya. Oke, ini kita download referensinya mana referensi? Pak itu di referensinya Baik. itu kan Iya, judulnya hampir mirip seperti itu juga Pak. Prediksi harga Bitcoin, prediksi harga kripto gitu Pak. ya kan nggak 100% sama kan? Oh, Ini kita download ya. Oke, ini download. Ini referensinya dari salah satu referensi yang Pak, dari ke-15 referensi yang sudah saya upload itu, misalkan saya mau ganti, boleh Pak, dengan referensi mau lain. diganti silahkan, mau ditambahkan jauh lebih bagus. Itu kan dari jurnal JTED itu mintanya ada satu kutipan dari jurnal JTED ya. Mhm. Oke. Oke, contoh ini kita buka aplikasi dulu Mendeley-nya juga ya, Mendeley Desktop. Nah, ini adalah jurnal yang akan kita kutip gitu ya di penelitian kita. Oke, mana data main? Kalau punya mahasiswa belum sebanyak saya gini ya. Mana nih? Data. Oke. Ini contohnya kita add dulu tadi jurnal yang sudah kita download ini ya. Di download ini 478 open. Kita cek benar nggak ini judulnya. Ini ya, benar judulnya ya. Si Muhammad Hadi Anam. Oke. Kalau misalnya jurnal ini belum lihat informasi di Mendeley, judul sudah sesuai, jurnalnya ini masih kosong, kita yang isi.
Tuh, di copy paste ini. Salin. Tempel di sini. Kalau misalnya masih kosong. Cukup sampai dengan nama jurnalnya saja. Bukan ada isinya kan, tahun barunya 2023 sudah sesuai, form 10 dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya ini ada informasi DOI, digital object identification, digital document object identification. Kalau misalnya ada DOI, dicantumkan DOI-nya. Kalau misalnya tidak ada, ya harusnya ada. Dicari. Dari DOI itu kita cari di sini. Ini sumber jurnalnya dari mana? Kita cari. Ini ya. Biasanya di Scholar, ada Scholar juga. Nggak ada sih. Di mana nih? Ini kali ya. Ini sebenarnya dari mana? Oh, ini. Iya pada di situ Pak. Ya. IR. Ini langsung download nih. Langsung download nih. Jurnal. Dan carilah di sini ya, jurnal teknik informatika dan informatika. UTC ini ya, UTC. Setahu saya UTC deh. Oke, cari volume keberapa ini? Volume 2 tahun 2023. Cari yang di arsip, nyarinya di arsip. Cari yang 2023, volume 2. Enggak ada. Ya, seharusnya ada sih doi. Berarti ini enggak ada ya doi-nya. Kalau misalnya tidak ada nggak apa-apa dikosongkan. Tapi kalau misalnya yang ada harusnya ada sih. Ada Kalau beberapa misalnya yang tidak nggak ada ada berarti sih ya Pak, udah nggak apa-apa dikosongkan. doinya Pak. Cari aja ya. Nah, oke. Ini adalah kalimat pertama atau misalnya kita mau ngambil kesimpulan dari jurnal ini ya. Di kalimat ini seperti ini contoh. Saat ini perkembangan dalam machine learning gitu ya sampai dengan titik ini. Ya. Jangan pernah copy telanjang langsung seperti ini. Jangan ya, karena ini adalah plagiarisme. Tetapi kita harus bisa melakukan citasi. Kalau bisa menggunakan tools Smodin, silakan menggunakan tools Copilot, GPT, boleh silakan. Tapi bahasanya harus jangan bahasa mesin gitu ya. Tahulah bahasa mesin kan biasanya ada dalam konteks, dalam kenyataan itu bahasa mesin banget ya, dengan menggunakan bahasa human. Misalnya saat ini perkembangan sangat pesat dan perannya sangat penting untuk mendukung aktivitas manusia agar dapat. Nah, ini kan bisa di machine learning saat ini menjadi tren yang digunakan untuk mendukung aktivitas dalam kehidupan sehari-hari gitulah ya, kehidupan sentra gitu ya. Oke. Ini kita ke reference. Insert citation.
kita bisa mengetikkan di sini judul jurnalnya supaya tidak lama gitu ya. Ini kan judul jurnalnya. Mana tadi? Bisa begini kan ini kebacakan ya. Tinggal oke saja. Oke. Ini tinggal diganti saja tergantung dia mintanya format apa. IEEE, American, Harvard tinggal diganti aja IEEE. Jadi satu gini ya. Atau kita bisa mengutipnya gini, insert cite Putu Mendeley cite. Ya sama-sama begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nanti di apa daftar pustaka kita tidak perlu menginputkan satu-satu. Kita tinggal tambahkan saja di sini insert bibliografi. Spread, langsung ada. Ini yang baru kita masuk. Bisa dipahami? Mau nyoba silakan kata kalau kata saya juga silakan share screen aja yang mau nyoba biar biar paham gitu nggak saya contohin. Oke, seperti itu ya. Tadi siapa ya? Saputra. Iya Pak, siapa? Pak, itu kalau misalkan jurnalnya dibikin footnote nggak apa-apa Pak? Di bawahnya gitu Pak. Dibikin apa? Footnote. Footnote, jangan footnote, udah aja citasi. Oh, langsung dari situnya aja ya Pak? Mm-mm. Udah aja Siapa? citasi kalau footnote kan untuk kata dan istilah asli apa istilah misalnya istilah yang non populer gitu kan baru dibuat footnote. Oh, siap Pak. Nah, pun kalau misalnya kita mau ini pernyataan ini dinyatakan oleh lebih dari satu orang peneliti gitu ya kita tinggal tulis saja ini eh Gutu Mendeley-nya ini kita bisa eh, CTRL ya CTRL boleh misalnya ini kutipan ini oleh 3 penulis gitu ya kan sekaligus penyampainya sama bisa jadi seperti ini ya. Oh, berarti dalam satu kutipan itu bisa 3 sampai 4 juga nggak apa-apa ya Pak? Iya jadi tidak selalu satu kutipan satu sitasi bisa saja satu kutipan lebih dari satu sitasi. Artinya misalnya dua jurnal ini maksudnya sama gitu atau kita kombinasikan pernyataan si jurnal satu dan pernyataan jurnal yang kedua kita kombinasikan jadi kalimat kita bersitasi. Besok sudah bisa ya. Iya Pak, insya Allah Pak, siapa? Ya, minggu depan bab 1, bab 2, bab 3. Apa yang tadi itu bab 3 ya. Tapi biasanya untuk yang kutipan lebih dari satu itu yang pakai IEEE aja. Kalau misalnya yang pakai apa itu satu kutipan satu aja lah ya. Soalnya takutnya kebanyakan. Kayak gini. Fisik. Tuh, kebanyakan banget kan. Panjang banget. Iya Pak, Kalau enak sih siap. pakai IEEE aja. Yang kalau misalnya mau ngambil dari dua kutipan. Ya maksimal dua lah kalau misalnya menggunakan format apa terlalu panjang. Oke Pak, siap nanti dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain Pak, sama kelompoknya Pak. Oke, silakan kelompok lain. Saya mending itu ya, mending dari masing-masing kelompoknya itu share screen gitu loh. Biar biar saya bisa kasih arahan ini salahnya ini salahnya ini. Biar enak saya ngasih itu ya.
Saya justru saya penasaran gitu untuk yang kelompok berapa ya? Yang ngambil clustering kelompok itu clustering kan customer Honda kelompok siapa tuh? Kelompok siapa ya? Saya lupa lah. Saya ketahuan di kelompok ini di kelas ini karena banyak proyeknya di luar kepala semua nih. Ya kelompok yang itu yang pakai data jualan Honda. Oh, kelompok 11. Ya, kelompok 11. Bukan. Apa Jitet juga ya ini? Oh, banyak ya saya ngasih rekomendasi Jitet. Kan ini sama kelompok 4. Nah, yuk kelompok 4 itu ngapain? Anak kelompok 4 Salman Al-Farisi, Muhammad Ipan Nur Rizky sama Ahmad Dodo. Ngapain proyeknya? Mau diklasterkan pelanggan ini layak lagi ke depannya dapat kredit atau enggak atau gimana? Belum itu ya. Bertanya silakan 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 diskusi diskusi. Masih ada waktu sampai jam 9 aja lah. 11 menit nih. Nah, sisanya 30 menit silakan dibuat untuk diskusi, diselesaikan bab satunya, diselesaikan bab duanya. Paling tidak besok minggu depan harus sudah selesai bab 1, kemudian bab 2 pendahuluan metodologi kalau misalnya yang ada tinjauan pustakanya selesai supaya minggu depan kita akan bahas ke pembahasan. Pak, tolong dicek punya kelompok saya, bisa Pak? Kelompok berapa? Kelompok 7 Pak, 7. Kelompok 7. Mana udah itu belum? Belum itu ya, belum dibuat JS-nya ya. Ya, ini mau ngapain ceritanya? Oh, bentar Pak, bentar Pak. Analisis faktor. Nanti judulnya yang nanti kalau misalnya sudah jadi jurnalnya, nanti judulnya bisa aja saya revisi ya, biar lebih nyambung. Itu Tapi linknya ini udah tak dataset share yang di grup WhatsApp tapi Pak. ya udah udah dikirim lagi ke Google Drive-nya. Itu saya share di grup WhatsApp Pak.
Ini ya. Oke, ini udah kelihatan progresnya nih. Tapi bab Iya, satunya yang bab 1, Pak. belum ada kutipan. Iya, Pak, belum tak citasi, belum disitasi. Ini udah benar begini? Udah, Pak, itu benar. Enggak, salah. Oh, salah. Ini ready, api, ini 1, 2, 3. Ini sini tambah 3. Universitas susah Oh, mandiri, oh iya, iya. ini gini ya, jalan kan. Tapi ini kok jauh-jauh ya? Lihat, gitu. Ini dekat-dekat ya. Tapi ini jauh-jauh nih. Ini yang kebanyakan enter ya. Yang kebanyakan enter. Yang Oke, Pak. kebanyakan enter samakan dengan ini. Dia ini simetris. Kebanyakan enter. Ini abstrak jangan dulu. Ini terakhir. Jangan dulu nulis abstrak di penelitian itu. Deskripsi di apapun itu abstrak Pak. terakhir. Ini enggak ada. Mana hasilnya? Enggak ada ini. Di abstrak. Yaitu Perkembangan baru ekonomi. Ini isi-isi doang. jurnalnya gimana? Nih, lihat ini kan pakai paragrafnya menjorok. Ya, jangan ada enter. Oh, iya, Samakan iya, saja iya. dengan itu. Ini nggak bisa diedit ya. Iya, Batasan Pak. aksesnya cuma read doang. Metode penelitian. Nggak usah mulai buat nggak perlu sebetulnya mulai ini ya. Langsung saja kumpulan dataset, eksplorasi dan pemahaman data, pemrosesan data. Oke, pemilihan model. Ini mulai dan selesai nggak usah. Kemudian di sini dijelaskan eksplorasi data. Oke, ini udah agak benar. Enggak, analisis fiturnya. Jelaskan dulu di bab 3 ini, mana datasetnya, lihatkan datasetnya terdiri dari berapa, berapa label, buat dalam bentuk tabel, kemudian pendidikan ini apa maksudnya. Misalnya jumlah pendidikannya dari range-nya dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atau sampai dengan profesor harus dijelaskan. Sektor pekerjaan juga harus dijelaskan. Ini maksudnya apa sehingga ini timbul grafik seperti ini harus dijelaskan. Kemudian kalau misalnya ada contoh datasetnya silahkan bisa dicontohkan datasetnya. Kalau misalnya datasetnya ada 1000 dataset, lihat cara penggunaan dataset kalau misalnya lebih dari 1000. Contohnya ini kita buat baru, insert tabel, kita perlu misalnya ada 5 record. Yang pertama ada NIM, ini nama, kelas, alamat, tanggal lahir. Kalau misalnya kita ingin membuat datasetnya 1000 ya, datasetnya ada 1000. Ini kita cukup data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Ini di sekitar 5 titik ini menunjukkan bahwa dia adalah lanjutan datanya. Ini data ke 99 macet sih. 996 997 998 terus misalnya gitu ya. Jadi ini sebagai tanda bahwa dia datanya adalah ada kelanjutannya. Jadi nggak usah ditulis data banyak, gitu. Cukup sampel datanya aja 10, 5 awal, 5 akhir. Lihat cara pengolahan data dengan menggunakan collab yang ditampilkan adalah head dan foot-nya.
dia tidak perlu dicantumkan. Ya, itu kelompok ini sudah ada progresnya tapi masih salah ya. Kalau saya jadi dewan LJS-nya ini pasti bakal langsung reject karena ini apa sih gitu. Hasil dengan regresi maupun menjelaskan hubungan. Nah, ini mampu menjelaskan itu adalah bagian dari kesimpulan. Jadi jangan disimpan di dalam awal kalimat. Hasil dan pembahasan menjelaskan ya, menjelaskan tahapan-tahapan dari model yang dari penelitian yang dilakukan. Tahap pertama, dataset penelitian. Jelaskan dataset ini dapatnya dari mana, membahas tentang apa secara detail, fieldnya ada berapa, kemudian masing-masing field ini keterangannya apa, range-nya apa, ya seperti itu. Oke, jelas kelompok berapa nih? Kelompok 4 Pak. Ya, seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Besok saya minta masing-masing kelompok itu aja lah melihatkan untuk progresnya biar langsung dikoreksi mana yang salahnya. Kalau misalnya saya koreksi dari sini kan nanti tetap gak bakalan kelihatan, gak bakalan berubah di mahasiswa. Pak, ini ada rekamannya nggak Pak ya? Yang clustering terutama tuh yang clustering tuh. Saya mau lihat progresnya gimana yang clustering. Berarti dia ada segmentasi pelanggan. Ini ada rekamannya nggak Pak ya? Pak, izin Pak. Ada saya rekam yang yang kemarin juga belum saya post ya. Ya. Tadi ya ditunggu. Ini saya lagi migrasiin data mahasiswa nih yang sama Mandiri. Ganti itu ya, ganti. Pak, izin absen untuk mahasiswa transfer belum ada ya, Pak? Mahasiswa transfer. Oh iya ya, mahasiswa transfer ya lupa ya. Absen ya. Mahasiswa transfer. Pak, yang kelompok 2 boleh tolong direview Pak. Saya masih bingung yang untuk citasinya itu loh Pak. Citasinya Saya gimana udah maksudnya? saya udah upload sih Pak, boleh tolong direview enggak? Yang kelompok Citasi. 2. Baru sepenggal cuma satu paragraf doang sih Pak untuk yang pendahuluan. Saya pengen tahu cara apa untuk dia disitasikan melalui Mendeley-nya itu Pak. Kelompok 2. Udah upload kelompok 2. Ini ada upload, saya coba share apanya, nama jurnalnya, judul jurnalnya sih. Oh, WGM juga ya sama ya. Iya, sama dengan kelompok 1. Nah, ini misalkan yang bab pendahuluan nih Pak, yang paragraf ini. Saya kan hanya saya ringkas kalimatnya. Nah, untuk referensinya tadi saya sudah masukin di chat Pak, di message ini Pak, di Teams. Ada linknya. Oke, bentar. Ini jadi nanti download dulu ya. Download dulu Microsoft Word.
Oke. Ini baris pertama ini ngutip ya. Ngutip. Nah, yes ya, yes saya ngutip. Tapi ada beberapa yang dimodif sih kalimatnya. Iya, itu namanya citasi. Ya, ngutip ya. Itu Iya, berarti iya. itu. Oke, mana chatnya? Bentar, saya Itu chat. ada linknya Pak, saya kasih. Oke, ini adalah itu ya citasinya ya. Ya. Nah, ini kan ada doi-nya tuh. Dokumen objek identification. Berarti ini download dulu ya. Buat teksnya kita download dulu. Prediksi penderita diabetes penyakit dan ini judulnya apa? Mirip kah? Enggak, judulnya kita pakai metode naive Bayes dan KNN. Sudah, nanti kita itu lagi. Oke, ini tadi kan motif ya. Ini tadi jurnalnya kita tambahkan di sini ya. Lihat add file. Add file, kemudian jurnalnya ada di folder download. Ini ya. Ini open. Oke, lihat. Dan ini jurnalnya. Oke, ini jurnalnya belum ada namanya ya. Kita lihat, buka dulu karena ini jurnal apa? Jurnalnya Sistem Informasi Kecerdasan Buatan. Ini nama jurnalnya. Kita copy, pindahkan ke sini. Volumenya nomor 4. Nomornya isu ke-1. Page-nya dari page 32 sampai 39. 32 sampai 39. Oke, lihat. Doi-nya belum terisi, ya udah kita pakai doi yang ada di jurnalnya. Copy. Ini adalah kalimatnya ya. Diabetes berlebihan. Oke, ini kita pilih referensi, insert citation. Boleh menggunakan tadi, aku tulis judulnya. Ya, boleh menulis judulnya atau Goto Mendeley. Ini kan jurnalnya Hanafi Damaisa. Ini kita sip. Spread. Ini kita harus apa? Gunakan format Harvard. Oke, American Harvard. Cari yang Harvard. Yang bawah, yang side. American Physical Association. American Physical. Oh ini, udah ini berarti ini. Tuh, begitu. citasi kan? Oh, iya. Oke. Nanti berarti paragraf berikutnya ngutip dari referensi yang beda gitu Pak ya? Iya, ngutip dari referensi yang berbeda. Oke, terima kasih Pak. Ya, saya coba dulu. Terima kasih. Sama-sama. Ini tadinya saya mau kasih jurnal infokar tapi nggak itu lagi nggak bisa diakses. Ini aja. Nah, Bapak kelompok 4, Pak. Ya, udah kirim. Kita kirim kelompok 4. Ya, Pak. Minta tolong dibantu, Pak. Itu kalau untuk nama atas PT-nya harus dicantumin nggak, Pak? Yang mana? Yang mana? Ada nih kelompok 4. Ini kelompok 4. Mana nih? Ya. Ini. Ya, Pak. Nggak ada. Mana itunya? Oh, ini OJS-nya pokoknya saya. Japri, Pokoknya Pak. sudah saya Japri ya? Iya, Pak. Apa? Kalau untuk judulnya itu atas nama PT-nya harus dicantumin nggak, Pak? Nggak usah. Nggak usah. Kalau misalnya ini, kalau saya mau pakai ini berarti studi kasus apa nih? Studi kasus apa? Di mana? Di perusahaan, Pak. Astra Honda
Cimana? Sekarang, Bukan di daerah Jakarta. Jakarta. Ya, Jakarta, Pak. Harus spesifikasi loh, ke Jakarta banyak. Ya. Luas. Ini bukan kasih rekomendasi ya OJS-nya apa tuh OJS-nya? Udah, Pak. Kemarin Bapak japri ke saya, Pak. Jurnal apa sih? Bentar. Apa yang saya nggak itu ya, banyak nih, nggak ngapalin satu-satu. Oh, UIGM juga, UIGM. Ya, UGM. Sekelompok sama-sama Al-Farisi. Iya, Oh Pak. iya. Ya, ini saya Salman, Pak. Oh ini Salman Al-Farisi. Iya, Pak. UIGM. Iya. Saya minta dipandu aja, Pak. Itu yang harus dirubah apa ya kira-kira, Pak? Yang dirubah apa? Ini Dari segi pendahuluan, terus ada nama PT harus dicantumin apa tidak? enggak usah, cukup aja ini analisis pola penjualan. Kan ini kalau analisis pola penjualan mah cuman kita punya data konsumen. Ini kira-kira si konsumen ini macet atau lancar gitu kan? Kalau saya sih pengen sih data penjualan si motornya, Pak. Kalau lebih ke penjualan motornya, jadi Nah, jadi apa saya konsepnya? Jadi si motor ini lebih terjualnya lebih banyak gitu daripada motor ini. iya gitu. Kalau pola kan gini kan, kalau pola ini gini, ketika si konsumen membeli motor Honda, kemungkinan dia membeli apa aja suku cadang atau berkaitan dengan suku cadang berkaitan dengan motor yang lain. Ini konsepnya gimana? Coba. Jadi yang saya ambil konsepnya ini, saya tuh ngambil Gak data, kedengeran tuh suaranya. ya, ambil data sepeda penjual motor Honda pada motor tersebut. Saya yang data saya ambil itu data penjualan tuh per bulan, Pak. Hmm. Halo, Pak. Apa gak ada suaranya, Pak? Pak, maaf Pak, nggak ada suaranya Pak. Lah, kok bisa jadi nggak ada suaranya? Nah, ini Ya. baru ada Pak. Ada nggak sekarang? Ada, Pak, ada. Ada. Nih, kalau analisa penjualan itu kan berarti kalau pola gitu ya, kalau beli produk Scoopy misalnya ya, pasti beli Beat sama beli Nmax. Ini maksudnya gimana gitu? Berarti kan dalam satu transaksi ada banyak item, itu namanya pola. Nah kalau motor kan satu orang beli satu motor ya beli motor aja gitu, nggak beli motor, misalnya nggak mungkin udah beli motor Nmax beli motor Beat, nggak mungkin gitu kan? Ini gimana mau konsepnya? Jadi saya tuh ambil data penjualan sepeda motor Honda paling banyak dari sales Bentar, mana. nggak ada suaranya. Bentar, nggak ada suara. Cek, cek. Udah nggak suaranya? Ada, Pak, ada. Nggak ada nih Salman, nggak ada suaranya kok saya. Halo, Pak, halo. Saya pakai wifi saya deh. Tadi suara Bapak sama suara Salman muncul apa dua-duanya, Pak? Ya, suara saya ada nggak? Ada, Cek Pak, ada. suara saya. Ada. Halo, halo. Ada Pak.
Suara saya nggak ada nih. Suara mahasiswanya nggak ada. Halo Pak. Suaranya masuk, Pak. Halo. Ada. Mahasiswa. Masuk, Oh, Pak. oke. Suaranya masuk, Pak. Datanya mau diapain? Clusteringnya. Jadi gini Pak, saya itu ngambil data penjualan sepeda motor Honda, misalkan motor Beat per minggu ini dia ngejual berapa si salah satu ini, begitu Pak? Performa sales. Performa sales jatuhnya. Gimana Pak? Kalau gitu bukan analisis. Nah, jadi nanti kalau misalnya yang capai target, Maaf Pak, suara putus-putus Pak. reward atau apa? Outputnya nanti. Oh, Bapak, maaf Pak, itu apa? suaranya putus-putus. Outputnya nanti mau gimana? Outputnya nanti kalau misalnya dia itu ada kan? Itu file. Aduh, ini saya udah koneksi WiFi, udah koneksi itu. Terus saya ada nggak sekarang? Halo? Ada Pak, ada. Ada. Ya gimana tuh, Salman? Coba. Jadi saya itu mau ngambil data performa si sales ini penjualan ini dalam 1 minggu, gitu Pak. Oh, berarti itu mah kalau bukan clustering dong itu mah. Yang mau diklasterkan apa? Yang mau diklasterkan apa? Apakah sales ini tiap minggu achieve target atau enggak atau gimana? Iya. Fieldnya apa aja? Gimana Pak? Fieldnya yang mau dicari apa? Yang mau dicari itu data penjualan si per sales Pak. Iya, fieldnya apa aja? NIM, nama, kelas, tanggal lahir. Enggak, biasa sih datanya itu alamat si konsumen, nomor HP, sama motor yang diambilnya Pak. Biasanya ya, halo. Ya, halo Masih Pak. nyambung nggak? Biasanya apa? Maksudnya gimana Biasanya Pak? yang mau dicari? Iya. Ya itu yang dicari itu
Kalau penjualan sales itu dalam 1 minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu keempat pada dalam 1 bulan. Salesnya ada berapa? Si salesnya ini, saya belum hitung salesnya Pak. Berarti kan pola itu berarti mau baca pola ya si sales ini kemungkinan kalau udah kejual produk ini dia pasti ngejual produk ini gitu. Iya betul. Nah, misalnya datanya seperti itu ya paling tidak 500 sales ada nggak? Nggak ada Pak. Paling si sales itu sekitar 20 Pak. 20 terlalu sedikit. Sedikit. Ya. Ya. 20 itu terlalu sedikit kalau untuk membuat sebuah pola. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya untuk data penjualan itu prediksi penjualan punya produk baru misalnya ya. Prediksi penjualannya gimana gitu. Ini pasti bakal diminati oleh misalnya dari produk Anda itu apa sih PCX ya? Ya, PCX, Bit, Scoopy. Nah, biasanya kan yang beli ada yang kredit, ada yang cash gitu ya. Iya, Pak, betul. Nah, yang kredit sama yang cash kan pasti ada nama, kemudian ada data pekerjaan, ada data penghasilan. Iya kan? Biasanya disurvey gitu dulu kan? Ya. Ya. Nah, kalau misalnya mau mengklasterkan pelanggan untuk yang data itu ya paling data prediksi pembeli untuk produk motor Hondanya itu ya. Nah, berarti kan bisa diklasterkan. Mana yang biasanya kredit, mana yang biasanya cash. Kalau yang kredit itu biasanya penghasilannya di bawah 6 juta misalnya. Biasanya yang cash itu biasanya penghasilannya dari 10 juta. Jadi sekelaminnya laki-laki, jumlah anaknya ada cuma 1, kemudian pendidikannya apa, pekerjaannya apa, baru itu bisa diklasterkan. Ya, jadi jatuhnya klaster pertama ini yang biasanya beli motor ininya ini kredit, tapi kreditnya cuma 1 tahun. Klaster kedua ini yang biasanya kredit, tapi kreditnya 2 tahun. Ini klaster ketiga yang biasanya beli motornya cash. Itu baru clustering. Apalagi ini kan ada elbow. Elbow itu nanti ngebuat sebuah grafik kan, ada warna merah, warna biru, warna hijau itu kan berdasarkan grafik dari klaster masing-masing karakteristik konsumen. Begitu. Oke Pak. Siap Pak. Ya. Ya, kasih Pak. Ini nanti bisa dibuat penelitiannya kalau saya mau nyusun skripsi boleh tuh. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan, ada lagi. Sudah cukup? Boleh, kalau misalnya mau itu japri ya. Kalau misalnya saya lama balas, berarti saya lagi pikir ya. Karena ada yang baru saya baca doang gitu kan. Meskipun saya lagi online. Kalau ketemu di kampus bisa. Iya, siapa dulu? Kalau ketemu di kampus bisa Pak? Boleh, silakan. Boleh. Di kampus Nusa Mandiri tiap hari Rabu, Margonda dari jam 2:30 deh, jam 2:30 sampai jam 5 saya ada kosong jadwal kalau berdiskusi. Oke, siap. Setiap hari Rabu Pak ya, jam 2:30 sampai jam 5 Pak. Jam 5 saya baru ada kelas. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain tadi siapa lagi yang mau diskusi? Itu Pak yang apa hasil recordingnya nanti di-share Pak ya? Iya. Transkrip ininya tim saya kasih sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan ke-save ya. Tadi sempat terputus record. Oh, masih bisa. Masih ada recording. Oke. Baik, mahasiswa sekalian, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan kembali, kalau misalnya nanti ada yang japri silahkan.
Terima kasih untuk perhatiannya di malam hari ini.